Kita kembali lagi dengan saya Amin dan ini kita ada di program Ngemper. Ngerumpi seputar persilatan. Oh itu jadi bang. Yes. Apa yang juga namanya? Sebenarnya di YouTube-nya. Ya. Yang biasa kita lihat streamingnya pertandingan. Betul. Terus ada program Ngemper. Ada program podcast Ngemper Ya. nih. Iya betul. Jadi podcast Ngemper ini kan ini juga salah satu penjunya, ya kan? Merumpi seputar persilatan. Jadi di sini kita ngobrolin seputar persilatan tapi dibawa santai sambil ngemper gitu, ngemper ya kan? Di matra, pakai gindek sambil susu, sambil menghadir. Gimana pun? Ini apa beneran susu loh ya? Ini susu sehat loh. Ada isinya. Ada isinya. Ya, jadi Ngemper itu salah satu programnya pensilat. Dimana kita tahu pensilat itu salah satu suka live streaming, pertandingan kemarin juga pun juga bantu juga ya. Nah, sekarang kita bikin program podcast ini kolaborasi dengan Akademi Silat Olahraga. Betul. Ini di mana nih? Nah, ini tempat yang Akademi Silat Olahraga ini ada di Pasar Cibubur, tempatnya di Jakarta Timur, ya kan? Aksesnya gampang, ya kan? Tempatnya juga mudah dijangkau. Bisa belanja, bisa nonton, bisa nongki nongkrong, bisa olahraga juga di sini. Dan selain silat juga ada yang lain. Ada yang lain, bisa cukur rambut, bisa nge-gym di sini tuh Pasar Cibubur, pokoknya lengkap banget deh di sini. Makanya di sini juga bisa podcast ya kan? Kita kolaborasi, kita manfaatkan. Jadi biar YouTube kita silat selain live streaming kita terus isi biar menginspirasi. Inspirasi, betul. Kita juga berusaha mengundang tamu-tamu dunia persilatan. Betul. Sosok-sosok. Ya, sosok-sosok untuk mengenalkan. Betul. Atlet-atletnya atau pelatih atau diri masuk sendiri semuanya. Jadi apa yang kita lihat di belakang, apakah dia seperti itu di belakang, ataukah di luar belakang orangnya sebenarnya lucu gitu, apakah seremnya di belakang doang nih gitu kan ya, kayak siapa gitu kan, kita baca lebih asik tagri di sini, lu nggak kayak itu, ya kan bisa sambil baca sambil ngobrol. Ini di ASO. Yes. Yes, jadi kita seperti klub persilatan aja, ya kan, tidak ada tujuan ya. Jadi mau perjuangan manapun bebas, kita mau latihan bareng di sini. Tujuan kita tetap sama, memajukan pencak silat Indonesia ke kancah yang lebih baik lagi, ya kan, lebih maju lagi dan lebih di bawah santai lagi nih sebetulnya. Makanya adanya podcast ini juga adanya Akademi Silat juga. Mudah-mudahan kita juga ikut membantu memajukan pencak silat Indonesia ini ya. Sesuai slogannya ya kan, pencak silat harus juara. Mantap. Yes, gimana ini? Salah satu. Yes. Coach. Yang akan menjadi coach. Oh. Emang Akademi Silat Olahraga itu ada pelatihan juga ya? Mungkin di IG-nya juga ada. Ya, yang mungkin banyak ketahui ya Coach Minggi. Dari pelatih. Oh, ini Cewek lah. coach kakinya nih ya, yang ceweknya ya. Dan coach yang kita. Siapa sih kayaknya orangnya gitu? Maksudnya kalau udah jadi coach sih harusnya udah oke deh. Ya, kita nggak kalian bisa tuh. Oh iya ya, pelatih di Akademi satu nggak kalian. Oh Dan gitu ya. harus dari semoga kita bisa pilih yang dari Akademi juga. Betul. Karena kan Akademi Silat Olahraga. Jadi di silat jalanan aja ya, yang asal bisa berantem aja ya. Betul. Pas langsung aja kita tangan lagi. Ulang aja ya. Satu setengah kita kebanggaan Jakarta juga ya. Betul, kebanggaannya DKI ini. Kemarin pon. betul. Wih, mantep. Oke, bulan ini dulu saya kenalnya kecil. Jadi nggak nyangka nih sekarang kita sudah dewasa. Udah lulus dari UNJ. Wah, emang akademisi ya. Kita kali-kali di Akademi Silat tuh. Ya kan pelatihnya itu udah punya license ya, punya license terjamin deh pokoknya ya. Saya dulu ketemu bulan itu masih SMP kelas 2 atau kelas 3 ya? Kelas 2. Celana biru ya. Rok dong, rok biru. Ya ampun.
Masih suka pakai bandana waktu itu? Enggak dong, udah pakai jilbab. Lagi kenapa ya? Oh gitu ya. Masih sering manja-manja. SMP loh kak ya. Terus pas lagi pertama kali lihat itu pernah dengan Sumpah. Lihat Masya Allah. Akhirnya lihat dia kemarin latihan aja, wah ngeri. saya gak nyangka beneran lah. Itu Udah dewasa aku udah punya pacar. ada juga lancar. Kayaknya kalau pacar nggak ada kayaknya. Insya Allah calon suami ada. Ya langsung jelasin kadang-kadang kalau seminggu ya kan. Gimana lah? Bapak setelah gabung di Akademi, maksudnya kamu kan salah satu atlet yang memang udah dari berbagai juga udah lumayan tinggi. Nah ini kenal dari SMP loh, dari yang kamu masih pales kata tendangannya, sekarang bisa ngelatih ikut pon Dua kali. 2 kali ikut pon loh, bukan main. Tiga di Mas Bedulnas, masuk PPL juga, setelah Iya. PPLP. Tuh perjalanannya panjang banget. Kenapa mau jadi latih di Akademi Silat Olahraga ini? Salah satunya saya ingin mengembangkan skill yang saya punya. Selain saya di atlet, saya ingin menjadi pelatih, saya mau untuk berpengalaman di dunia pencaksilatnya. Karena di pencaksilat kan nggak cuma jadi atlet aja. Kita banyak ada jadi pelatih bisa, jadi panitia bisa, jadi salah satunya event silat ini kan sangat berkontribusi yang sangat besar ya di dunia pencaksilat ya. Jadi saya Kamu mau juga ingin ikut Iya. berkontribusi, berpartisipasi buat membangun pencaksilat gitu ya. Mengikuti kita mesti bareng-bareng Iya. ya kan, buat membangun itu. Tapi kamu pas tahu nih ada Akademi Silat dengan visi dan misinya, menurut kamu gimana gitu? Maksudnya kita nggak kayak buat kita nggak juga tujuan yang kayak, karena kita emang mau biar secara general bisa, ya kita bareng-bareng mau di mana gitu. Menurut kamu gimana konsep seperti itu? Menurut saya menarik sih untuk di dunia pencaksilat ya, karena mungkin ada beberapa yang masih seperguruan aja. Ya. Jarang yang ada klub bisa gabung, bisa silaturahmi bareng, berprestasi bareng dengan perguruan lain. Itu jarang, masih jarang menurut saya. Iya, mungkin ada cuman 1-2 lah. Ya. Kan kita gimana ya? Mungkin ada yang diidolakan, Ya. itu bisa jadi pelatih di klub, Ya. itu bisa jadi semangat untuk mereka juga bisa. Jadi misalkan kayak Kak Fikri atau dulu siapa gitu, Kak Rosma itu kan juga bisa. Itu salah satu pelatih yang saya mau nih latihan sama dia, tapi saya bukan perguruannya. Mungkin itu bisa dijadikan, ya tanpa harus kita masuk ke perguruan itu. Berarti kamu Akademi Silat juga harus rekrut orang kita. Iya, ya mungkin kan itu idola pada masanya. Ini kan contoh ya, ini contoh ya. Paling nggak maksudnya kita bisa latihan bareng, Iya. rasain barengan sama Betul. idola kita. Iya, tanpa harus keluar guruan ya. Tapi kamu sendiri kan kayak ini kan dari SMP, ya kan? Kalau kamu dulu ada idola nggak sih? Ada. Ada idola, maksudnya dari Ada. dulu apa yang sekarang apa? Kalau dulu silat ya, Ya. kalau silat sendiri itu Kak Rosmayani. Wow. Iya, dia atlet PP juga, Ya. dulu ikut SEA Games juga. Ya, betul. Pada saat saya remaja, saya mengidolakan Kak dia. Rosma ya? Iya, karena salah satu pesilat perempuan ya, Yes. apalagi saya juga dari Perisai Putih, bisa mengikuti jejaknya pada saat itu. Ya, jadi buat semangat kita juga, Iya, inspirasi. udah gitu dia jadi pelatih saya juga pada saat di PPLP. Tahun berapa ya? Saya lupa itu dia. Iya, setelah Coach Fikri ada pergantian pelatih lagi. Di akhir saya di PPLP saya dilatih sama dia langsung. Ya apa? Iya. Sama bola. Idola. Saya dilatih sama bola udah gitu. Oh. Apa nggak semangat kan itu ya? Ketika idola jadi. Iya. Nggak apa-apa, kayak terpukau gitu ya, dari idolanya ya. Kalau apa kan kasih instruksi, yuk siap. Ya, siap. Ya, siap dong, siap dong. Benar. Iya lah. Jangan nggak malu-maluin banget ini. Idola ya kan. Enak kan aja jadi. Iya. Tapi perjalanan dulu maksudnya ya, kalau saya mah tahu lah apa sih. Tapi bisa masuk perjalanan bulan kan PPL itu apa bisa diceritain kan?
Iya, historinya. Kan yang kenal Mas Del, tahu nggak ini kan kenal dari SMP. Dari sebelumnya dia udah itu yang saya. Nah, aku kan belum tahu nih jalan seperti apa gitu. Mungkin dia juga buat jadi inspirasi buat teman-teman yang mau bekerja. Gimana kenal? Dulu awalnya tuh dari almarhum bapak saya. Almarhum. Iya. Awalnya dulu waktu masih kelas 4 SD, saya saya diajak lah. Kebetulan almarhum bapak saya ini mantan atlet juga. Oke. Tapi bukan pencak silat. Apa? Tinju. Tinju. Iya. Sama bela diri. Nah, pada saat itu mulailah diajak main dulu, lari olahraga gitu. Yang pada akhirnya jadi rutinitas setiap hari. Itu setiap hari? Setiap hari. Apa nggak maksud betul-betul pulang? Iya. Udah pasti ya nggak buat benar-benar menghabiskan masa kecilnya itu latihan. Nah, di saat itu Bapak punya banyak kenalan lah. Oke. Di situ banyak kenalan, salah satu pencak silat. Oh, jadi bokap karena sama-sama muda. Iya. Jadi punya juga kenalan. Iya. Lagi ya sama-sama gitu. Betul. Kebetulan perisai putih yang ada di Gor Popki. Teman Bapak juga, Kak Iskandar namanya. Oh, saya kenal. Iya. Enggak ini kan. Enggak jauh-jauh kan? Iya. Iya. Berarti bokap bukan atlet yang kaleng-kaleng. Ya, sama dulu ikut di nasional sampai di nasional juga, bawa Jakarta juga. Jiwa-jiwa. Boleh disebut Bapak? Waluyo. Bapak Waluyo anak tinggi ya? Iya. Wah. Berarti Awal kenalnya. Dukungan. Udah ada. apa namanya? Iya, terus turunannya juga udah ada. Gitu. Iya, karena sama-sama bela diri ya. Iya. Kalau ibu? Kalau ibu kayak bantuin Bapak aja waktu belum nikah ya. Bukan. Waktu itu ketemunya di ring ternyata. Di ring. Enggak, maksudnya biasa panitia gitu-gitu lah. Pelaksana lah. Kenalnya di situ dan jadi ya. Dan kamu ibu bapak kenal diri, lebih ke anaknya ke pencak silat ke gelanggang. Dari ring anaknya bakal di gelanggang. Iya, dulu sempat dulu kan ditinju juga kan, sama bapak pernah. Kenapa pada akhirnya ya coba disilat dulu? Awalnya bukan silat, taekwondo. Nah, jadi waktu itu di Gor Popki itu yang latihan taekwondo, katanya di hari Minggu itu. Nah, ya udahlah, kita datang ke sana hari Minggu. Ternyata taekwondo ini lagi keluar untuk pertandingan. Akhirnya, oke lah kita pulang. Nah, habis itu Bapak bilang, ada nih pencak silat. Mau coba dulu nggak? Nggak tahu, belum tahu di situ, belum tahu. Belum tahu pencak silat itu apa, belum tahu. Jadi saya nggak tahu warna putih, hitam itu nggak tahu. Nah, akhirnya oke lah, ayo latihan, dibawalah. Coba dulu, gitu. Coba pas lagi kebetulan perisai putih kan di situ, perisai putih latihan lah. Pertama latihan ternyata saya udah jatuh cinta di situ. Padahal sebelumnya udah taekwondo. Belum. Jadi benar-benar mau daftar taekwondo nih, karena dia lagi keluar kota, akhirnya yang kelihatan langsung silat. Iya. Akhirnya udah besokannya mau coba nggak nih di taekwondo? Enggak deh Pak, di pencak silat aja gitu. Karena iya udah seru kan, waktu kecil kan seneng ya kalau latihannya banyak. Kalau di rumah kan cuma sama bapak, sama abang gitu kan. Jadi kayak udahlah disilat aja. Bener nih nggak mau nyoba taekwondo? Iya enggak. Tapi di situ masih tetap atletik juga, Yes. tinju juga, pencak silat juga. Pantesan badannya kayak gini. Iya. Bisa dibilang Koordinasi tubuhnya iya, gerak. Iya. gerak semua. Apa namanya? Ini. ya, saya kalah bidang sama Wulan. Jadi bagus ya dia. Itu makanya Anda yang jarang latihan. Iya, saya jarang latihan. Iya benar. Oh, berarti kamu tuh memang dari bokap juga udah Iya, bela diri. udah bela diri. Tapi kamu mau memutuskan untuk ke pencak silat. Iya, Sorry, Wulan tuh anak berapa sih? anak ketiga. Ketiga. Dari nomor berapa? Anaknya ada 5, saya anak ketiga. Nah, kakak, adik ada nggak yang ke tinju silat. atau bela pencak silat diri. atau bela diri? Dulu saya partnernya abang saya sendiri. Saya sparring sama abang saya sendiri. Abang apa tinju?
tinju waktu itu. Waduh. Dan kebetulan ya, kenapa saya nggak memilih tinju pada akhirnya? Iya. Ya sih, Sakit, paham sih. kan ini ke muka ya, Iya, perempuan. perempuan Mungkin kalau lagi, ke betul. laki-laki, apalagi saya partner laki-laki, jadi pukulannya ternyata seperti ini ya. Iya. Nggak mau deh, Iya, udah silat aja yang benar-benar ke body gitu kan. Dari kepala kan nggak boleh ya. Jadi udahlah bilang sama almarhum bapak, Pak, ini fokus di silat aja. Oh. Tapi atletiknya masih, Iya, atletik masih tapi ya. di silat yang berjalan sampai di pada saat kelas 2 SMP itu ditarik ke PPLP DKI. Itulah yang Itu awalnya. Awalnya berkarir dari semua Profesional ya? iya, di Iya. nasional, tingkat nasional tuh mulai dari masuk 2013. 2013. berarti Iya, itu kalau 2 yang SMP. Kayak gini tuh bapaknya wah malah. Iya, Iya, karena udah gitu kan. udah jalannya udah. setiap hari latihannya, kecuali hari Sabtu ya mungkin dikasih libur, tapi minggunya latihan di Popki. Oh. Jadi setiap hari harus lari, setiap hari harus sarapannya susu, pakai telur segala macam. Memang sudah diprogramkan. Iya. Nah, kamu kan dari 2013 ya Iya. ini ya. Dari 2013 kamu udah jadi atlet. Momen apa sih yang paling berkesan dalam profesi kamu dari 2013 sampai sekarang menjadi atlet? Ini dulu nih, apa namanya? Sama juga perjalanan dia berapa kali Popnas? Oh iya, betul, Berapa betul. kali abis itu apa namanya? Bisa milih juga jalur UNJ itu, Bang. Iya, Ya. karena kamu kan 2 kali juga pon kemarin sama pon Riau ya kemarin. PON Papua. Papua, sorry, Papua, iya. Sama PON Aceh. Aceh kemarin Sumut ya, Aceh Sumut. Iya. Berawal dari PPLP, Mhm. 2014 saya memulai karir di Popwil. Oh iya, Papua. Dulu namanya Popwil ya. Iya. Sekarang namanya Prapopnas. Prapopnas. Iya. Dulu namanya Popwil, saya di Kalimantan Barat. Alhamdulillnya Lolos. saya lolos untuk main Popnas di Jawa Barat. 2015. 2015, oke. Iya. Di situ dapat emas. Alhamdulillah. Emas satu-satunya. Nah, itu pas lagi di tanding. titik itu. Iya. Coach Fikri kan udah ini Udah ya, tarik di udah Singapura. di Singapura. Pas lagi denger itu, ya Allah dulu nih bocah gitu. Iya, Masih kecil gitu. Akhirnya dapat juara juga. Iya, gitu. emas satu-satunya di tanding, kategori tanding. Kategori tanding. Laki-laki nggak ada, perempuan saya doang. Wih, mantap. Sisanya semua. Mantap. Kamu bawa daerah Jakarta. Jakarta. Waktu itu kelas berapa ya Kelas berarti? A. 3943. Bukan. Sekolahnya. Sekolahnya kelas 1 masih- SMA. Iya, kelas 1 1 SMA. Berarti ngalamin 2 kali Popnas. Iya, betul. Mantap lah. Itu Itu yang kesempatan dicatat. paling susah tuh, Bang. Ya, Wah, iya maksudnya bisa Konsisten, ikut bisa iya, terus kedua kali, berarti 2 kali Popnas, 2 kali Popwil. PON. Iya, betul. Terus Popnas berikutnya Popnas berikutnya DKI nggak sih? di Jateng. Oh, Jateng. Iya, di Jateng. Kalau DKI itu yang 2019. Oh iya. Ya, di Jateng dapat perunggu. Karena pada saat itu cedera bahu. Oh, Awal mulanya cedera bahu. di situ Ya, sudah. Amin berapa ya? Saya kena cedera bahu. Itu main juga harus di tapping. Itu rasanya ya, Bang, kayak mau lepas, memang lepas lu, Bang. Itu cedera saya bahunya juga. kenapa? Maksudnya Ya, lagi dihantam. posisi apa tuh? Lagi posisi apa? Kamu Awalnya Lagi tanding kenanya pas lagi di latihan sebelum berangkat. sebelum berangkat malah. Nah, merasainnya recovery-nya ya udah tinggal besok tanding, udah nggak ada recovery. Iya, karena waktu Tetap udah diajar terus. Jadi pas lagi mau tanding ya diikat dia pakai Di tapping. Waduh. Sama saya juga dulu gitu, Bang. Iya. Pakai, tapi dulu zaman saya belum ada tapping. Iya. Zaman saya tuh pakai deker. Deker ya. Iya, deker. Kalau deker Terus udah nggak mempan. kalau bertanding bener-bener kalau lepas di tengah-tengah tuh apa namanya dibenerin lagi Iya. Ya, sendiri, langsung kan? main sendiri. Sama. Iya, di sini. Udah nggak perlu Pasang medis. itu nggak bisa, Bang, bener nggak? Iya. Jadi sakit pasang banget. satu tangan Satu sambil tangan. benerin dulu tuh, loh kan udah masuk, ayo gitu. Iya, bener. Nyari getakan sini kan, iya betul. Berarti berapa tahun tuh ngalamin gitu sampai sekarang? Sampai sekarang. Sebenarnya itu cedera dari tahun 2015 kalau nggak salah ya. Tapi di situ mungkin dengan masih latihan continue, jadi baru ngerasain lagi di 2017. Oh, 2015 kena, tapi setelah itu ya udah saya kira kan saya belum pernah cedera. Iya. Saya kira kayak udahlah biasa gitu kan. Iya. Dan saya benar-benar ngalamin lagi itu 2017. Dan itu ngaruh banget lah. Ya, lumayan lah ngaruh. Iya. Tapi di situ PON dan Papua gimana? iya.
Saya masuk Platda itu dari 2019. Iya, iya. Di situ saya lulus dari PPLP. Iya. Saya bukan binaan apa-apa. Oh iya. Benar-benar saya bukan PPLM, Iya. saya bukan Platda. Iya. Tapi gimana caranya saya harus kuliah. Iya, iya. Sementara di situ orang tua bilang kayaknya nggak bisa, belum mampu. Iya, iya, siap. Tapi dengan Tekad. saya ngasih rencana saya, Iya, iya. kayak Pak, Ning entar mau PPLM, entar mau langsung Platda, insya Allah Ning bisa, Iya. gitu kan. Oke, kalau gitu. Iya. Ya biaya pertama emang dibayarin Iya. sama Bapak. Dan alhamdulillah ternyata Dengan keyakinan itu di akhir tahun masuk kuliah kan 2018 ya. Iya. Di Desember itu ditarik PPLM. Oh, kamu bisa buktiin ya. Gak bisa, Iya. alhamdulillah bisa Iya, buktiin. jadi motivasi juga. Motivasi, iya, karena betul. kalau misalkan nggak silat saya nggak bisa kuliah. Iya, gitu benar, kan. benar. Iya, Betul. iya, iya. Tapi ini jadi motivasi juga nih, Bang. Yes, betul. Berprestasi, bisa dapet apa namanya? Kuliah, Iya, betul. terus beasiswa, jadi yakin aja. Iya, yakin Iya. aja. Yakin Tapi aja. dengan Yakin dan usaha fokus. juga ya. Yes, dan Iya, fokus itu ya. pasti banyak banget yang dikorbanin. Waktu main saya benar-benar Iya. habis, nggak Oh, ada. iya, udah pasti itu. Itu Iya, udah pasti itu. Tiap hari Karena- latihan, kuliah, nggak ada waktu main. Ih, hampir sama lagi. Hampir sama loh kisahnya sama saya. Iya, iya. Beneran deh. Akhirnya tapi bedanya saya kan Jawa Tengah. Iya. Dia waktu pelajar. Habis itu gimana caranya biar bisa kuliah? Kenapa juga milih di Jogja? Iya. Salah satunya alasannya begini juga lah. Sama lah. Apa namanya? Kalau saya mau kuliah, kuliahnya lancar, berarti saya harus berprestasi kayak Betul, gitu. betul. Biar beasiswanya tetap, biar semua biaya-biaya juga Tetap di cover ya, Iya. betul, nggak ada yang dicabut. Iya. Itu harus konsisten tuh. Iya, harus Harus konsisten, harus fokus gitu. Jadi intinya tidak merugikan lah ya, Iya, ikut betul. pencaksilat, Iya. ikut prestasi gitu. Asalkan dipergunakan dan dijalani dengan benar. Iya. Benar. Betul, dengan Apalagi baik dan kan benar. perempuan ya. Yes. Perempuan itu benar-benar sulit untuk mengontrol diri. Mhm. Bagi yang mau berprestasi dari remaja ke dewasa, boleh untuk perempuan saya khususnya lebih bisa mengontrol diri. Nggak apa-apa untuk saat ini kalian tuh berkorban untuk waktu main, nggak apa-apa. Tapi nanti kalian akan dapat hasilnya. Ya. Kalau Wulan masih PPLP tuh, maksudnya itu udah full banget. Iya. Saya dulu belum masuk PPLP, ketika mau main aja nih Bang, aduh saya nggak bisa. Nanti Iya. karena mau latihan, Iya, gitu. betul, Itu memang betul. harus pengorbanan itu harus ada. Gitu. Berkorban ya. Iya. Yang harusnya kita ngelewatin masa-masa muda yang Iya, bisa dengan main. pasti kan waktu maba kan ada temen baru, Iya, ih, benar. mahasiswa dari daerah ini nih, dari daerah ini kan, seru nih main nih. Yes, Kita betul. kemana Jakarta Iya, lagi kan? tapi kita harus latihan. Iya. Iya, benar. Terus dengan keadaan cedera yang kayak gitu bisa lolos PON itu luar biasa Bang. Ya, itu gimana itu? Kamu bisa kuat gitu loh maksudnya. Iya, Prapon 2019 alhamdulillah dapat emas yang di situ Kualifikasinya. Ya, kualifikasinya kalau waktu saat pertandingan Prapon itu Iya. masih prima. Hmm, Kondisi prima. Cederanya kayaknya hampir nggak ada. Alhamdulillah. Ya, hampir. Maksudnya ada Ya, di ada, bahu. tapi karena di persiapan itu waktu ada Singapura Open, Ulan ikut. Oh ya, kita ketemu. Ya, itu sebelum sebelum Prapon kayaknya, Iya, sebelum Prapon ya. Di situ kena bau. Oh, di final. Di final yang mengakibat ketemu sama Jateng. oh iya. Ada. Itu bahu kanan juga. Bau kanan juga. Itu baru main belum ada 1 menit. Belum ada babak pertama belum ada 1 menit. Dan itu kan di tapping ya. Iya. Bau saya di tapping. Ternyata di tapping itu ternyata mengikat. Yang pada akhirnya saya nggak bisa untuk memasukkannya kembali. Iya, dia nge-freeze gitu kan. Saya udah coba, saya masih main, saya coba, saya bilang sama pelatih, saya udah kesakitan di sini Iya. emang Udah nggak bisa, balikin udah nggak nih, bisa. gitu. Saya Iya. bilang ke pelatih, dan pelatih langsung lempar Anduk. anduk. Yes. Saya tahu tuh kenapa Lan, karena udah lama nih. Iya. Nggak ngerasain. nggak ngerasain. Pas lagi ngerasain lagi tuh emang masukinnya Sesakit itu susah. emang. Iya, betul. Ibaratnya kayak ini udah dikuatin. Iya, udah dikuatin. Tiba-tiba tapi ada posisi yang memang ketika dia lepas jadi susah banget nih buat Iya. dimasukin lagi. Karena udah ada jaringan barunya di Iya. situ. Iya. Ligamen kan ini kan sambungan kan. Iya. Ligamen itu saya juga tahu. Sampai sekarang saya juga sampai sekarang masih Masih. Kalau itu masih juga. ya di situ aja waktu Singapura Open udah dilempar anduk ke medis. Hmm. Medis pun nggak bisa. Oh. Medis nggak bisa, pelatih nggak bisa.
Dibilang, ayo kita bawa ke rumah sakit Singapura. Saya bilang, tunggu. Kasih waktu saya 5 menit. Oh ya, buat masukin sendiri. Untuk masukin sendiri gitu kan. Pasti kan repot banget Iya, kan iya, ke rumah sakit Singapura gitu kan. Kita kan betul. orang mana gitu Betul, kan. betul. Nggak mau lah. Iya, nggak mau lah. Tim, gitu. Ya, pada akhirnya 5 menit, adalah 3 menit saya masukin sendiri. Itu waktunya lama banget, saya harus menahan itu. Masya Allah banget. Iya. Saya bilang, akhirnya gak lama saya cari, akhirnya masuk sendiri. Masuk sendiri. 30 detik aja tuh udah Sakit banget. Itu, Sakit. ya Allah Kak. Saya tangan saya tuh bener-bener diorak-arik orang. Iya. Saya bilang, makin cukup. digituin makin sakit. Iya, saya teriak. Saya Iya, bilang, karena cukup, nggak tahu nggak rasa bisa. ininya sendiri. Betul. Ya udah, akhirnya alhamdulillah bisa masuk. Di situ recovery menuju prapon. Di selama recovery itu lumayan lah, Iya. penguatan bahu segala macam dikuatin, di prapon kondisi prima. Itu gila sih, itu sakit banget sih. Itu sakit banget sih, karena gue juga ngerasain tuh Kak, maksudnya ini kegeser. Emang lebih enak tuh kalau kita masukin sendiri. Iya. Tapi memang butuh waktu yang cukup lama buat kita nunggu dulu nih, tarik posisi yang enak sampai ini masuk, baru bisa enak gitu loh. Nah maksudnya aku juga, lu bisa bertahan segitu lamanya tuh gimana Wul? Maksudnya itu, dengan cedera kanan kiri lagi. 2000 PON Papua 2021 masih ada apa namanya? Pomnas. Pomnas. Sebenarnya ada. dari Masih pon- banyak kejuaraan-kejuaraan yang diiniin ya. Iya, terus prapon kemarin sampai pon terakhir kamu masih bertahan gitu. Iya, betul. Sebenarnya dari abis pon Papua itu mau selesai. Oh. Udah bilang sama almarhum bokap, Iya. kayak udah nggak bisa bangunnya Iya. dua-duanya. Tapi ternyata di situ Ulan yang bilang kayak gitu, Ulan juga ditelepon sama pelatih PPLM. Iya. Mau nggak masuk PPLM lagi gitu untuk Pomnas Padang 2023. Ya. 2022 itu Pomnas Padang. Oh, Ulan bilang kesempatan dan di situ juga masih lagi skripsi kuliah, betul. lagi ngurus skripsi di situ. Ya Ulan bilang akhirnya izin lah lagi ke almarhum bokap, kayak boleh nggak? Bokap di situ cuma diem aja, nggak ngasih jawaban apa-apa. Biasanya kan bokap yang paling support ya. Iya. Tapi Ulan masih kekeh untuk ya udah nggak apa-apa. Ulan jalan sendiri. Ulan tetap akhirnya Ulan masuk PPLM lagi. Yang setiap pulang-pulang tuh ditanyain sekarang bukan latihan. Biasanya kalau yang ditanya tuh latihan. Sekarang gimana kuliahnya? Iya. Gitu. Tapi Ulan tak dulu, ini kampus masih membutuhkan untuk main Pomnas. Akhirnya mainlah Pomnas 2022. Di situ alhamdulillah masih dapat perak, finalis finalis. Di situ dapat perak, terus masuk lagi di 2023. Di situ ada seleksi untuk Platda. Oh. Di Gubernur Cup. Ya, waktu itu ada di Sumantri. Sumantri Ya, di Sumantri Gubernur Cup, tapi di situ masih peraturan lama. Oh. Masih peraturan lama. Kita masih menguasai, nggak terlalu pakai tangan. Ya, akhirnya ada di Prapon pertama, the first di nasional pakai peraturan baru. Di situ. Di situ kondisinya hamil berapa ya? 3 bulan. Di sini retak. Kanan Ulan retak saat menghadapi Prapon. Iya. Karena Itu lagi tanding bukan latihan. lagi latihan. Kenanya lagi Karena di sekarang peraturan udah pakai baru. Tarikan. Itu Ulan lagi nahan tarikan di bawah dan tangan Ulan geser. Kondisinya cuma ini aja yang geser. Iya. Akhirnya tapi di situ Ulan masih latihan. Gimana cara udah mendekati Prapon kan? Ulan masih latihan, kondisi dengan tangan di gips kalau nggak, di gips waktu itu. Ulan tetap lari, Ulan tetap segala macam, sakit memang. Ulan tetap sparring waktu itu, sampai nangis pastinya. Sama pelatih ya. Masih ingat lagi kalau dia lagi nangis gimana? Itu sakit sekali kan, ini kondisi retak gitu kan. Untungnya nggak sampai patah. Ya akhirnya di Prapon 2023 alhamdulillah lolos. Alhamdulillah lolos untuk ke PON Medan. Sumut. Di Sumut, benar. Gila kan Bang perjalanannya. Iya. Bersakit-sakitannya gitu. Tapi bisa ikut-ikut kayak gitu. Kamu banyak ikut pertandingan. Apakah itu juga salah satu syarat untuk bisa masuk ke Platda Oh, gitu mungkin ini? juga bisa diceritain. Kayak kita lah. Yang nggak tahu nih, yang maksudnya nggak yang tahu, orang-orang awam kayak saya gitu, maksudnya
apalagi teman-teman di rumah yang pengen jadi atlet kayak Kak Itu Ulan gitu kan. seleksinya memang Kalau kayak Kak Ulan kok kayaknya berkutatnya di circle itu aja gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau tahu nih gitu, kok Kak Ulan bisa sih ikut kejuaraan ini, bisa ikut kejuaraan ini, bisa ikut PON 2 kali gitu. Itu ada persyaratannya nggak sih? Ada, pastinya ada. Untuk pertama yang seleksi PPLP ya. PPLP dulu saya seleksi. Dia ada seleksi pemberkasan, ada seleksi tekniknya, ada seleksi fisiknya. Itu biasanya pelatih yang ngajuin atau gimana sih Kak? Enggak, ya biasanya ada pengumuman kan. Pengumuman dari, kalau sekarang namanya PPOP ya, bukan PPLP ya. Namanya PPOP membuka rekrutmen atlet baru. Di sporanya DKI bikin lah gitu. Karena kan lama-lama kan kuotanya kelas 2, di situ sampai kelas 12 aja. Jadi 12 lulus, bukalah lagi yang baru. Yes. Berarti tiap daerah tuh lain-lain, Bang. Beda-beda Kalau ya? DKI kayak gini Iya, nih. kalau DKI Jawa Tengah ada kejuaraan. Jadi nanti yang di kejuaraan mana bisa jadi seleksi untuk masuk PPLP. Berarti setiap daerah itu juga punya ketentuan sendiri ya buat merekrut atlet-atletnya ya. Kalau DKI itu berarti kalau sampai kelas 12 sampai kelas 3 SMP berarti. 3 SMA. 3 SMA. 3 SMA, sorry. Iya, 3 SMA ya. Itu didik sama DKI. Iya, kalau misalkan dia berprestasi. Dia berprestasi, dia mengikuti aturan. Dia bisa bertahan. Ya. Jadi ada namanya degradasi. Iya. Jadi kita kayak kerja kan, Bang. Kalau prestasi ini kan performanya bagus, lanjut. Tapi kalau ini kok nggak ada perkembangan, bisa degradasi. Bisa. Terus pindah sekolah ganti yang lain ya. Iya. Oh itu makanya kita harus fokus, harus konsisten karena di belakang banyak yang ngantri nih. Pasti banyak deh yang ngerebut posisinya. Iya kan? Banyak banget. Berarti dengan kayak kamu ini sebenarnya pencapaian yang cukup membanggakan ya Kak Heni ya. Apalagi Kak Heni udah kenal dari SMP loh. Tapi apa sih yang memotivasi Wulan gitu untuk terus di PPLP juga bertahan, habis itu PPLM juga bertahan dengan kondisi yang kayak gitu, terus bisa sampai PON 2 kali dengan kondisi yang kayak gitu. Peran besarnya Bapak kayaknya sangat besar ya. Banget. Kenapa bisa sampai di sini dan mau terus sampai di PON Medan? Karena ini mimpi Bapak. Ini impian Bapak. Bisa sampai Wulan bisa sampai, sebenarnya belum boleh berhenti ya. Sebenarnya terus Bapak tuh mau sampai SEA Games, sampai Asian Games. Bisa melebihi beliau. Bisa, iya. Mungkin saat itu beliau udah ke Jurnas ya. Kayaknya PON saya lupa, waktu itu pernah cerita, lupa tapi mau sampai di atasnya dia. Nah itu jadi semangat Wulan. Itu motivasi buat kamu. Iya, Wulan ikut lagi sampai di PON 2 kali, tapi ternyata rezeki, belum rezekinya. Bapak? Apanya? Kalau boleh, minta maaf dulu. Berpulang 2023, itu sebelum Prapon. Sebelum Prapon kemarin. Sebelum Prapon Aceh Subut kemarin. Iya betul. Masih di camp? Belum, itu belum camp. Posisi berarti masih pulang pergi ke rumah. Iya. Di situ benar-benar down banget. Sampai seminggu nggak mau latihan. Karena ya memang ya motivasinya beliau, tapi beliau juga yang ninggalin gitu kan. kayak buat gimana gitu itu. Aduh. Kayak oleng lah ya. Iya, oleng. Tiangnya tuh bener-bener harus itu buat mokal. Iya. Sampai kayak, ini kalau gue disuruh latihan sekarang nih, udah gue mendingan keluar aja. Iya, sampai kayak gitu. Untungnya alhamdulillah pelatihnya ngerti gitu. Alhamdulillah pelatih ngerti, ya udah biarin Wulan habiskan dulu kesedihan segala macam. Dan Wulan juga ya memang nggak bisa lama-lama juga. Wulan juga harus ada diri karena ada tugas di Prapon itu. Wulan di situ nggak ngikuti tryout, ada tryout dengan pelatnas saat itu. Wulan nggak bisa ikut. Ya karena masih berlarut dengan itu. Dan udah sudah ditinggal. Sebelum Prapon cedera juga. Masya Allah banget. Itu menurut saya tuh kayak ya Allah, ini kok boleh lah ya hadiahnya lolos PON gitu. Pada saat itu ya alhamdulillahnya lolos. Alhamdulillah di sana anaknya udah lolos.
sudah membanggakan. Membanggakan Iya. mereka ya. Itu perjalanan yang nggak mudah dengan kondisi cedera, lutut juga pernah. Lutut pernah? Itu waktu awal TC di PON kemarin. Itu waktu latihan, karenanya waktu latihan, tapi latihannya dengan cowok ya, dan badannya lebih besar daripada Wulan. Dengan peraturan baru kan, maksudnya kita kudu ekstra banget ya tenaganya. Iya, karena kan tarik-tarikan. Iya motor benar, baru kan. udah narik dia, lutut Wulan kena matras. Akhirnya bengkak di situ, bengkak dan memar satu lutut seperti ini. Akhirnya dibawalah cek ke dokter. Iya. Ternyata di situ kena cedera lutut yang mengharuskan Wulan rest. Di situ sebenarnya Wulan apa ya? Untuk operasi Iya, gitu. iya, Untuk operasi, tapi Wulan kayak tak dulu bisa Ya, nggak ya? jiwa-jiwa Tolong lah ya, apa tolong lah ya. ini? Kita usahakan dulu PON dulu. Iya. Harusnya dioperasi tuh ya. Iya, iya. Sudah dunia Banyak operasi. yang kayak gitu tuntutan. Ya akhirnya juga. Wulan oke kalau mau kayak gitu benar-benar ikutin saran dokter. Oke, Wulan ikutin. 1 bulan Wulan nggak lari, nggak boleh lari. 1 bulan juga Wulan nggak ngapa-ngapain. Jalan aja 15 menit aja nggak boleh. Kalau mau jalan ya bolehlah 10 menit 5 menit itu masih boleh. Tapi lebih dari itu Wulan nggak boleh. Akhirnya 1 bulan Wulan benar-benar pulang pergi seminggu itu bisa hampir setiap hari Wulan terapi. Itu sobek, geser, apa-apa lututnya. Sobek ya. Meniskusnya udah sobek panjang. Waduh. Yang mengakibatkan harus dijahit. Iya, 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 iya. Dan Iya, sekarang iya. masih Mas. Aduh. perjalanan seorang atlet. Iya. Tapi kamu perempuan loh maksudku bisa kamu masih tetap tahan. Iya. Apalagi maksudnya bokap Iya. sudah duluan. Keluarga juga sebenarnya udahlah. Kamu tuh perempuan. Iya. Udahlah gitu. Sebanyak kan cederanya retak sini, gitu ini. Udahlah gitu. Tapi orang bilang udah tinggal besok PON ya. Gitu. Kita udah nyebur. Selesaikan yuk. Selesaikan. Iya. Gitu kan. Bener kayak udahlah stop, nggak kuat ngeliatnya. Mungkin itu juga bagian dari orang tua yang ada kepinginan Iya. stop juga Iya. Memang itu dia bilang janji ya ini PON terakhir. Iya. Digituin dia bilang. Belum bisa jawab gitu. Ulan mau tugas terakhir dulu. Ternyata ikut Ulan ikut pertama kali tryout untuk PON itu bulan Mei. Yang mengakibatkan Ulan patah di sini. Oh ya. Patah di metakarpal. Itu cedera lagi ya, cedera lagi. Udah cedera lagi harus operasi. Udah nggak bisa, kalau ini udah nggak bisa diundur-undur karena memang karena memang hancur pada saat itu. Ya, akhirnya 3 bulan Ulan tuh 3 hari after operasi Ulan udah latihan lagi. Iya. Pantang menyerah, Bang. Sebelum PON kemarin ya? Iya. Ini tantangan berat sih. Iya. Masya Pantang Allah. menyerah. Pantang menyerah sih. Pantang menyerah. Gila. Darahnya Pak. Iya benar. Darahnya bokap tuh seorang boxer tuh emang gokil sih, boxer sih. Iya. Terus kemarin Bang, Aha. dia di IG-nya bagi-bagi baju. Bagi baju. Apa nih? Iya. Baju apa? Baju IPSI dia bagi-bagi. Oh. Maksudnya apa? Iya. Enggak Kak, gini loh. Kamu udah mau lepas? Enggak lah gini loh. Itu waktu dari zaman PPLP kan banyak ikut kejuaraan, banyak juga jatahnya. Iyalah dari SMP. Iya dong, dari SMP. Ulan sama sekali belum pernah ngasih ke siapapun. Karena menurut Ulan kayak ini perjuangan loh dapatnya. Iya, jadi buat ada cerita nih. Ada ceritanya. Tapi saat sekarang lama-kelamaan Ulan berpikir Menumpuk. Apa? iya, Ulan bilang mungkin ini bisa jadi motivasi orang lain. dan Pada saat itu bermanfaat bermanfaat juga. Di situ Ulan nggak apa ya? Ulan kira kayak kali nggak ada yang mau gitu kan, nggak ada yang mau, ya udahlah ya. Itu saya udah mau ini nih. Kayak ini udah ngetek ini. Iya. Iya benar. Bisa kali gitu buat Winsa gitu biar kayak Wulan juga gitu. Ternyata banyak ya, udah bilang sampai benar-benar udah bilang ini cuma ada segini. Banyak yang nggak kebagian. Ternyata ya Allah Kak, aku mau. Ternyata Iyalah. di situ lo mikir, ternyata gue bisa jadi motivasi orang lain ya. Iya, bisa kita Iya, di saat kita kayak kemarin gagal 2 kali PON gitu kan, apa sih yang dilihat dari Wulan gitu. Wulan kira kan kayak gitulah ya, kayak Wulan itu apa sih gitu, Wulan itu nggak ada apa-apanya. Tapi ternyata banyak sekali yang
ternyata gue bisa memotivasi orang lain. Di situ juga kenapa Ulan bergabung dengan pelatih ASO, itu salah satunya juga. Semoga Ulan bisa. Teman-teman bergabung loh. Pelatihnya bukan kaleng-kaleng di situ. Ini yang udah jatuh bangun berkali-kali, ya kan? Pengalamannya bisa perjuangannya. Gila sih. Ini lebih dari saya sih. Iya. Gitu. Aduh, jadi saya mah belum apa-apa. Kayak gitu. Pantang menyerah loh. Pantang menyerah loh dia loh. Padahal di saat kamu ngerasa diri kamu tuh bukan apa-apa. Iya. Sebenarnya tuh kamu tuh sebenarnya cahaya buat orang lain. Iya. Bener gak sih, Iya, Kak? betul. Iya dong, makanya putusan kamu pun untuk pelatih di sini putusannya sangat tepat sekali. Menjadi pelatih akademi silat olahraga. Kan dijawab ini, Bang. Kenapa, Kak? Apa nih? Apa nih? Ya dari baju itu apa namanya? Mau tetap berlanjutkah atau Iya. fokusin buat apa nih selanjutnya? Apa gantung baju Ya. apa Gantung sabuk bukannya. Pas sabuk kita masih dipakai ya. Itu cuman sebagian aja. Udah ngajar lah sekarang. Untuk kelanjutan di atletnya, saya belum bisa jawab. Oke. Ya, saya belum bisa jawab sekarang iya atau enggak. Ya, Saya belum tahu. kalau masih ada kesempatannya Iya, mah ayo, kita nggak gitu tahu ya. rezeki, Betul. kita nggak tahu kesempatan. Betul. Ya, saya belum bisa Ya, jawab. seperti rezeki yang sudah Wulan kemarin Iya. juga dapetin, Bang. Oh iya? Iya nggak sih? Iya. Ada rezeki apa nih? Ya, untuk saat ini istirahat dulu lah ya. Ya. Istirahat Oke, dulu. siap. Kita fokus beralih ke ya kita kan punya ya ijazahnya dari kemarin nganggur nih. Iya, betul. Ijazahnya nganggur kan. Kita gunakan aja dulu ya. Kita gunakan terus Sambil apa namanya recovery yang harus dibenerin. Iya, bener. gitu. Saya sih harapannya ayo man lagi. Jangan berhenti. Benar. Masih muda. masih muda. Kemarin aja Puspa kan ngajakin Kayaknya beda deh seni sama kambing kayaknya deh ya. Tapi emang kamu Iya, tuh iya, iya. pantang menyerahnya oke sih. Iya. Makanya maksudnya keputusan yang sulit sebenarnya kayak. Kalau aku di posisinya Wulan dengan banyaknya cobaan, tantangan, ya kan. Terus kemarin abis PON juga masih bisa ngadepin Iya. gitu loh. Itu kamu bisa sharing nggak ke teman-teman? Gimana sih kamu ngadepin masa-masa sulit itu Iya. tuh? Bisa ngejalaninnya terus Iya. kamu masih terus Iya. bertahan deh. Gue masih Selain bertahan deh. Bapak pastinya. Iya, apalagi maksudnya sang yang bisa ini kamu juga Iya. udah Setelah berpulang duluan. Bapak juga sudah berpulang, berarti Motivasi kamu apa lagi gitu? Maksudnya buat bagi ke teman-teman gitu, Kaulan kok bisa sesemangat ini gitu. Karena belum tentu teman-teman bisa sekuat Ya, kamu kalau gitu. udah kalah kadang ya udah Iya loh. gitu kan. Bahkan bisa mungkin Iya. udah, ayo udahlah gue ninggalin silat Iya, gitu ya. iya. Maaf ya, mungkin bisa sampai kayak gitu. Ini kamu mutusin, enggak aku masih tetap ada di silat. Iya. Ya kan. Apa yang sudah silat perbuat mungkin untuk hidupmu sampai kamu bisa tidak meninggalkannya sejak Ya pastinya jatuh cinta yang awal tadi. wah Baik emang lagi sih. kembali. Jatuh cinta pada Iya. pertama ya. Iya, Poki. ya. Ya memang ternyata nggak semudah itu untuk Wulan Yes. meninggalkan silat. Iya, Nggak semudah itu. Wulan kira Wulan gampang untuk ninggalin. Ternyata setelah Wulan banyak banget Wulan pengalaman segala macam, nggak segampang itu menurut Wulan. Iya. Yang pada saat itu kan kenapa Wulan nggak selesai? Mungkin bisa aja Wulan selesai ya, Iya. tapi kan gue sih masih pantas Iya. untuk bertugas selanjutnya karena gue yang lolosin. Iya, siap. Gue yang berhak main, bukan orang. Benar. Gitu kan. Dan apa ya, Apapun apapun lah dilakuin. rintangannya yang gue harus tetap menjalankan tugas gue, menyelesaikan tugas gue dengan baik Iya, iya, di PON. Itu sih kemarin. Karena kita sudah basah gitu, udah terlanjur basah, ya udah nyebur aja sekalian gitu kan. Ngapain tanggung-tanggung udah kemarin, maksudnya latihan udah bertahun-tahun. Hanya karena cedera aja kan kita masih bisa Hanya perbaiki. karena cedera bro, ya kan? Kita mah kayaknya ada kayak gini, iyalah. Ini kan nggak ada apa-apanya dengan pengorbanan kita selama ini kan nggak ada apa-apanya. Dan apa yang sudah kita dapetin juga. Iya, pastinya. Iya sih, mantap. Semangat ya. Semoga nurun nanti ke Iya. atlet-atlet Amin. yang ada di ASO juga. Iya, jadi teman-teman yang mau lebih banyak dengar cerita motivasi dari Kaulan, ya kan, boleh ikut latihan bareng di sini karena masih banyak ya Kaulan yang bisa di-sharing ya. Banyak. Tapi kenapa nih? Bulan mau juga nih gabung di ASO. Iya, sama pacarnya dibolehin. Asik.
Udah ada kan, tadi kan udah dijelasin ya. Pacar nggak ada tapi ada calon suami. Insya Iya kan? Allah. Amin dok. Iya kan? Tapi udah diizinin kan buat pelatih di sini kan? Alhamdulillahnya nggak yang melarang. Dia nggak suka orang yang melarang ya. Iya. Dia silakan berkembang, silakan menurut kamu itu happy, silakan jalanin aja. Oh gitu ya. Dan Iyalah. Ulannya happy kan, ya udah. Happy lah pasti kamu ngelatih di sini lah. Banyak fasilitasnya kok di Kota Jimur ini. Promo lagi. Masuk nggak? Masuk ya. Masuk Iya iya. dong. Keren lah. Aku juga ngepoin Asik. Instagramnya Wulan. Bukannya di privat ya? Itu kan baik dia belum temenan. Ya kan? Dia ngeliat dari tempat aku lah. Stalkingnya beda ya. Aku lihat kamu tuh ada kucing gitu. Apakah itu juga salah satu apa namanya buat kamu mencurahkan energi Bener-bener. negatifnya? Iya. Kamu suka binatang juga ya? Iya. Tapi Apalagi cowok yang kayak binatang enggak kan? kayaknya tuh beda. Itu konsepnya beda lagi. Oh, beda konsep ya? Konsepnya beda lagi ya. Iya. Iya, itu salah satu semangat saya. Kenapa Oh, iya? saya harus tetap berkarir? Karena ya saya harus maksudnya hidup dia kan udah tanggung jawab saya. Wow. Kucing Dia, ya. iya dia harus mandi, dia harus iya, makan segala macam kalau dia sakit. Iya. Ya kan dari awal saya mengadopsi dia nih, satu dulu tuh tadinya, ternyata beranak ya. Akhirnya itulah motivasi salah satu saya itu pastinya. Hobinya, salah satu hobi yang Iya. lain biar gak bosen juga. Iya, Biar benar. nggak stres juga lah Iya. ya. Iya, apa langganan pon lagi kan. Next ini ada kejuaraan apa lagi sih? Saat ini kayaknya untuk jenjang selanjutnya ya belum ada, karena kan ini masih akhir tahun ya, baru selesai pon. Mungkin nanti di awal tahun kemungkinan ada mulai pembentukan tim lagi. Nah bolehlah tuh dicoba untuk mengikuti event-event itu. Ada ini nggak sih, maksudnya kalau emang lagi kosong gini, kamu ada apa namanya kesenangan atau hobi lain selain pencaksilat? Atau kamu mumpung lagi belum ada pertandingannya akhir tahun, aku mau nyoba apa gitu, ada nggak sih yang mau dicoba di Ya, ini- buat resolusi 2025 atau kamu misalnya tiba-tiba buka pet shop gitu, atau apa gitu kan, kita nggak tahu kan karena suka kucing gitu. Sejauh ini yang saya bilang tadi aja sih, gunain ijazah. Ya maksudnya ngajar lah, kita kan saya lulusan pendidikan jasmani ya. Yes. Saya gunakan itu, saya punya teori itu dan saya punya pengalaman di atlet, boleh lah kan gerakannya nggak beda jauh ya. Saya tuangkan Di ASO ini. di ASO juga, di murid saya juga di sekolah. Emang dia tuh mensana incorpore sano jiwanya. Olahraga banget maksudnya ya kan? Olahraga banget tuh. Aku kira maksudnya dia pengen bikin konten kah kayak karena kan atlet sekarang tiba-tiba jadi selebgram juga. Ya kan? Kamu tuh nggak hobi di situ? Enggak. Bikin konten. Kayaknya hampir sama deh. Udah capek duluan gak sih? Iya. Iya kayak ini juga kayaknya nggak aktif juga gitu. Padahal kan sekarang medianya kan udah kesana. Kalau dulu zaman atlet, kayaknya rasa itu kayak udah capek duluan gak sih? Iya, kayak nggak tertarik lah untuk hal kayak gitu, kayak udahlah fokus aja gitu kan. Biasa kan kalau kayak gitu kan pasti harus bagi waktu lagi, ya kan? Menurut Tapi saya, kan kayak nggak ada kabar di medsos, tiba-tiba juara aja. iya. Iya. Nggak ada kabar, Diam respon gitu aja. kan. Kamu tahu ikut kemana aja kejuaraan. Iya. Ya salah satunya ya kurang suka aja. Untuk Iya. di publik tuh kurang suka juga, jadi ya udah diam aja. Tapi kalau di ASO saya mau. Wah, wah. Di ASO doang loh, di ASO doang loh saya mau loh. Biasa doang. Aku ngerasain banget, Bang, karena dulu dia kan sama Coach Fikri kan. Iya. Terus aku pun jadi sekarang ngerasa, nih dulu muridnya Coach Fikri, sekarang Melatih bersama. iya, pelatih bersama Pelatih gitu. bareng. Iya, jadi kayak ih, udah Kok- nggak kerasa udah sedewasa ini. Bener. Saya Nggak nyangka ya? Nggak nyangka juga saya juga bisa pelatih saya jadi partner ngelatih Nah, saya. itu dia jadi partner pelatih. Nah, maksudnya nggak nyangka ya Wul ya. Maksudnya Iya. dulu dilatih sama Coach Fikri, sekarang Jadi tiba-tiba partner bareng di lagi. ASO nih. Saya pun ikut ngerasain kebanggaannya. Bangga tahu. lah Kak, ya. Heeh. Bangga lah ya kan. Karena dia yang dari kecil terus Iya. sekarang jadi bersama-sama. Tadinya tendangannya masih ya gitu. Tiba-tiba sekarang udah jagoan ya kan, bisa ngelatih juga. Iya. Kalau kamu harapannya apa buat pencaksilat
di Indonesia ke depan. Buat teman-teman kita, adik-adik kita di bawah ini. Iya. Karena kan Wulan sekarang udah bukan adik-adik lagi dong. Iya. Namun kan dipanggil udah Bambang, Sekarang Latih. saatnya Udah nih. ternyata ya, Yes, udah iya. besar ini dia. Berarti ini Kak Heni jadinya ibu-ibu ya dok. Iya, ini Udah ibu-ibu, Iya, udah mama-mama ya kan. Gimana Bu? Ya. Ada ini nggak harapan untuk pencaksilat Indonesia? Pastinya ada dong. Iya. Dengan peraturan baru ini, Iya. ini banyak banget kesempatan untuk bisa jadi juara. Yes. Itu peluangnya sangat besar di peraturan baru ini, Oh iya. sangat besar. Menurut Ulan ya. Iya, iya, iya. Apalagi anak-anak yang baru mencoba, itu menurut Ulan peluangnya besar. Dan untuk seluruh Indonesia sekarang sudah merata. Iya, betul. Sekarang sudah merata. Dari hasil ya, yang hasil kemarin PON, kan. hasil Iya. di Popnas, Iya, benar. itu udah merata. Kalau dulu kan masih daerah Jawa, ya, Jawa. sekarang udah ke NTT, Iya. NTB, sekarang udah bisa setara, menyamakan setara. Benar. Ya, menurut Ulan apa ya harapannya untuk Indonesia apa ya? Bingung juga nih ngomongnya nih. Mungkin kamu Harus pengen adik-adik kita ngebawa pencaksilat ke kancah yang lebih tinggi Iya. lagi, atau harapan kamu untuk teman-teman yang masih junior di bawah untuk rajin berlatih, karena tantangannya ke depan makin berat dong, Iya. karena kan makin terbukanya media sosial ini berarti yang mempelajari silat itu bukan hanya orang Indonesia aja. Iya dong. Iya. Kayak kemarin juga Kak Wulan berlatih udah sama mulai apa namanya sama USA itu. USA, Eropa, Iya. Eropa bro, latihan di sini bro, ya kan? Orang Amerika bro, latihan di sini bro, ya kan? Itu kan banyak yang mempelajari silat. Iya. Iya, untuk harapannya mungkin lagi promosi untuk Olimpik. Olimpiade ya. Itu suatu Masuk Olimpik. Iya, itu suatu apa ya? Mimpi Setiap atlet iya. bisa ikut di situ gitu kan. Ya, tapi nggak segampang itu. Iya memang. Iya. Ini sekarang lagi membuka untuk Olimpiade. Ya, siapapun bisa jadi apapun. Iya. Ya. Makanya Wulan Makanya. jangan berhenti dulu biar bisa ke sana. Siapapun bisa Bisa jadi jadi apapun. Jadi Iya. kita tunjukin ke dunia bahwa silat Indonesia tuh bisa ya. Iya. Mantap. Wulan Handayani, terima kasih sudah mampir ke Akademi Silat Olahraga. yang Kita nanti juga tunggu kontribusinya di sini. kontribusinya di sini di Akademi Silat Olahraga, dan teman-teman yang mau ikut berlatih bareng sama Kak Wulan Handayani boleh datang ke Plaza Cibubur Iya. di lantai 3, tepatnya di Plaza Cibubur lantai 3. Oh iya, kita juga ada kenang-kenangan buat Kak Wulan Handayani. Apa tuh? Selamat bergabung di Akademi Silat Indonesia. Akademi Silat Terima Olahraga. kasih. Mantap. Coba dilihat dulu, dibuka dulu. Asik. Mantap juga nih. Mantap. Gak kalah keren ini ya. Gitu kan. Iya, nanti ada konser di situ. Ada biar pembeda aja. Nggak apa-apa kok, kan aku masih kayak anak-anak. Masih mau. Dilucu-lucuin, masih mau. Ada kayak ini aja manja-manja. Tapi emang nggak berubah loh. Nggak dia. berubah ya. Kalau Mantap. datang pasti masih kayak anak kecil. Makasih banyak ya Wulan Handayani. Nah, aduh kita kelas tanding ya Kak ya. Ya, kelas tanding. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Jangan lupa saksikan ngemper di episode selanjutnya. Ngemper, ngerumpi. Ngerumpi seputar persilatan. Mantap. Pencaksilat Indonesia juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Kalau kayak program apa yang diberikan? Oh iya benar. Apa? Jangan Iya, jangan. bingung dia. Saya Iya, belum iya, masuk Iya, ini. iya, iya. iya, iya. Apa lagi ini? Apa ini ya? Nah, itu